Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Seorang pria paruh baya berjubah merah di lantai 2 aula lelang memegang sebuah kotak giok. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah pil seukuran kepalan tangan bayi. Gelombang diskusi bergema di aula. Setiap kultivator di sini tentu saja memiliki penglihatan yang bagus. Pil peringkat 8 adalah harta yang sangat langka bagi mereka. Namun, jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, pil ini akan seperti racun. Jika tidak bisa dikonsumsi, menyimpannya akan menjadi kutukan. Setiap kultivator yang tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya akan menghadapi bencana besar begitu mereka pulang. Hasilnya, meski aula dipenuhi diskusi, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengajukan penawaran. Pria berbaju merah itu sama sekali tidak sabar karena ia tidak terkejut. Keluarga Ran dengan hati-hati mengirimkan token kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam lelang ini. Jika ada orang yang begitu buta, maka keluarga Ran tidak akan keberatan membunuh mereka. Tatapan pria itu sesekali menyapu lantai 4 sebelum ia berkata dengan lantang, "Ada yang mau menawar? Kalau tidak ada yang mau menawar, pil peringkat 8 akan disimpan di pavilion harta karun utuh kami." Tatapan Wang Lin terpaku pada pil itu cukup lama. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin, lalu berkata dengan tenang, "1 giok surgawi. Jika kamu ingin menjualnya kepadaku, maka aku akan membelinya." Meskipun suaranya tenang, suaranya terdengar jelas oleh setiap kultivator di lantai 2. Sesaat kemudian terjadilah ledakan diskusi. "Sepotong giok surgawi? Siapa ini? Mungkinkah dia gila? Harga awalnya 10.000 giok langit, tapi orang ini malah bilang 1. Ini konyol. Bahkan untuk pavilion harta karun, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya." Keluarga Ran berada di belakang pavilion harta karun. Perilaku seperti ini memang akan mengundang bencana besar. Ini jelas-jelas bertujuan mempermalukan pavilion harta karun. Siapapun yang berada di lantai 4 bukanlah orang biasa, tetapi melakukan ini menyinggung keluarga Ran. Pria berbaju merah itu terkejut. Ia bukan dari kota ini, melainkan dari keluarga Ran utama. Tujuannya adalah menjual pil itu kepada orang tertentu. Ia lalu tersenyum getir dalam hati ketika orang yang ditunggunya muncul dan menawar. Namun harganya tidak masuk akal. Jika harga ini diterima, sama saja dengan memberitahu semua orang ada rahasia besar di balik penjualan ini. Reputasi keluarga Ran akan tercoreng, dan yang lebih penting, jika dijual kepada orang ini, semua orang akan tahu bahwa keluarga Ran sedang ketakutan. Tak seorang pun akan percaya pil peringkat 8 bisa dijual seharga 1 giok surgawi. Namun jika itu benar-benar terjadi, akan muncul serangkaian masalah yang tak terbayangkan. Namun ia harus menjualnya. Leluhur tua itu sudah memerintahkan agar pil ini dilelang di sini. Di dalam ruangan di lantai 4, Sun Si terkejut. Matanya dipenuhi ekspresi aneh, lalu ia meletakkan cangkirnya dan mendesah. "Saudara Ju, aku mengagumimu. Aku mengagumimu." Begitu mendengar Wang Lin menawar 1 batu giok surgawi, pemuda bernama Lu bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini sudah gila. Pada saat ini, pikiran seorang lelaki tua bergetar hebat setelah mendengar suara itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke lantai 4, dan matanya menampakkan cahaya aneh. Ini bukan suaranya, tapi kenapa pikiranku bergetar? Dalam hidup lelaki tua ini, hanya Chen Niu yang meninggalkan jejak di jiwaku. Lelaki tua itu terdiam cukup lama. Ia berdiri dan setelah ragu-ragu ia duduk. Kemudian ia mulai menatap kosong ke tanah. "Merek saya seharusnya sudah rusak di planet Donglin. Jadi mengapa masih ada di sana?" Pria berjubah merah di lantai 2 ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. Karena hanya 1 orang yang menawar, maka akan dijual seharga 1 giok surgawi. Wang Lin menyeringai, lalu mengulurkan tangan kanannya. Pil itu melayang dari tangan pria berjubah merah ke tangan Wang Lin, lalu melemparkan sepotong batu giok surgawi. Kemudian ia menggenggam tangan Sun Si dan pergi. Wang Lin sama sekali mengabaikan keributan di belakangnya. Dengan 1 langkah, ia berteleportasi keluar pavilion harta karun. Hanya 1 pil tidak cukup untuk menyeretku ke dalam masalah ini. Wang Lin berjalan menjauh dari pavilion. Di lantai 3, lelaki tua itu menggertakkan giginya dan menghilang. Setelah Wang Lin tiba di tempat terpencil, ia berbalik. Pria tua dari pavilion harta karun muncul di belakangnya. Menyadari tatapan Wang Lin, lelaki tua itu menghela napas dan berkata, "Rekan kultivator, lelaki tua ini salah mengira Anda orang lain. Saya harap Anda tidak tersinggung." Ia berbalik dan berjalan pergi. Sosok ini penuh dengan perubahan. Wang Lin merenung sejenak dan perlahan berkata,
Sun Tai, once ketua-tetua sekte mayat di planet Suzaku. Dialah yang ditinggalkan Zhou Yi untuk menjadi budak Wang Lin. Dia diteleportasi oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa ketika dia datang untuk menyelamatkan Wang Lin. Tapi dia juga yang menyegel kultivasi Wang Lin saat itu. Begitu dua kata itu sampai ke telinga lelaki tua itu, seluruh tubuhnya bergetar, menatap Wang Lin dengan kaget dan berseru, "Kau, benar-benar kau." Wang Lin mengamati Sun Tai dengan indera kedewaannya, sebelum mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana mungkin kemampuan garis keturunan? Leluhur klan iblis raksasa telah mengirimmu ke sistem bintang All Heaven." Sun Tai menunjukkan ekspresi getir dan berkata, "Aku juga bingung tentang ini selama ratusan tahun. Setahuku, kemampuan garis keturunan seharusnya tidak sekuat ini." Wang Lin bertanya, "Tanda di tubuhmu sangat lemah. Kenapa?" Sun Tai merenung sejenak dan berkata, "Apakah kamu tahu tentang planet Donglin di tata bintang All Heaven?" Wang Lin menyipitkan matanya, dan ia tidak membiarkan Sun Tai melanjutkan bicaranya. Lalu menghilang. Mereka muncul kembali di luar rumahnya di bagian utara kota. Wang Lin menuntun Sun Tai masuk ke dalam rumah. Setelah duduk dalam posisi lotus, Wang Lin menatap Sun Tai dan berkata, "Kamu bisa bicara sekarang." Sun Tai menunjukkan ekspresi rumit saat menatap Wang Lin. Ia terdiam lama. Namun, sekuat apapun ia mencoba, ia tidak dapat melihat menembus kultivasi Wang Lin. Ia terkejut. Ia teringat pada kultivator formasi, jiwa yang lemah di alam surgawi yang terpaksa melepaskan kendali atas dirinya. Kultivator lemah yang hanya bisa menyaksikan pertarungan antara dirinya dan Zhou Yi. Mustahil baginya untuk menganggap bahwa kultivator lemah itu adalah orang di hadapannya. Wang Lin di hadapannya tampak tenang, tetapi satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat jiwa asalnya bergetar. Perbedaan besar ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Sun Tai. Wang Lin pada masa itu berstatus rendah dan hanya dianggap pion. Tak satu pun kultivator ascendant menganggapnya ancaman. Namun, begitu Wang Lin muncul, ia langsung menarik perhatian leluhur keluarga Ran. Bahkan sampai menghadiahkan pil peringkat 8. Sedangkan dirinya sendiri, ia hanyalah tamu keluarga Ran dan telah kehilangan semua kejayaan yang pernah diraihnya. Saat itu ketika Wang Lin menghadapi situasi hidup dan mati, Wang Lin memintanya untuk membantu. Jika bukan karena bantuannya, Wang Lin pasti sudah dibunuh oleh leluhur klan iblis raksasa saat itu. Namun, orang di hadapannya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Terlebih lagi aura yang dipancarkan. Wang Lin memberitahu Sun Tai bahwa Wang Lin telah membunuh kultivator setingkatnya. Membunuh seorang kultivator ascendant adalah konsep yang mengerikan. Sun Tai menatap Wang Lin dan berbisik, "Kamu, apa tingkat kultivasi kamu sekarang?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Ascendant." Sun Tai tersenyum kecut. Ia tidak percaya Wang Lin hanya berada di tahap ascendant. Dari sudut pandangnya, bahkan leluhur keluarga Ran pun tak sebanding dengan kultivator yang dulunya lemah ini. Dia akhirnya mengerti mengapa leluhur keluarga Ran menghadiahkan pil peringkat 8 kepada Wang Lin melalui lelang. "Kau masih belum menjawab pertanyaanku." Suara Wang Lin terdengar sangat tenang. Tatapannya beralih dari Sun Tai dan menatap keluar jendela. Kalimat sederhana ini membuat tubuh Sun Tai bergetar dan perasaan rumit muncul di hatinya. Kultivator cilik masa lalu itu berani berbicara seperti ini kepadanya, tetapi sayangnya satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat jiwanya bergetar. Sun Tai berkata dengan getir, Ketika aku dipindahkan ke Tata Surya, aku muncul di dekat planet Donglin. Aku tinggal di sana selama hampir 1 abad, bekerja untuk keluarga Lu. Baru, setelah itu aku akhirnya mendapatkan kebebasanku. Merek di tubuhku dirusak oleh seseorang dari keluarga Lu. Hanya saja, keluarga Lu? Mata Wang Lin menyipit. Sun Tai berbisik, 3 keluarga terkuat di planet Donglin adalah Shu, Lu, dan Liu. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, "Seberapa kuat ketiga keluarga itu? Apakah ada yang istimewa dari tanaman Donglin?" "Sangat kuat." Ketiga keluarga itu tak terduga. Mengenai seberapa kuat tepatnya, statusku tidak cukup tinggi untuk mengetahuinya. Namun keluarga-keluarga itu hanya perlu mengirimkan seorang tetua untuk membantai planet Ranyun. Mengenai apa yang berbeda dari planet Donglin, planet itu kacau dan berdarah. Saat Sun Tai mengenang masa lalu, matanya dipenuhi ketakutan. Ketika Wang Lin menyadari jejak ketakutan ini, ia diam-diam menghela napas. Sekalipun kultivasinya pulih, ia takkan pernah bisa mendaki lebih tinggi lagi. Wang Lin tiba-tiba bertanya, "Apakah ada keluarga Xiang di planet Donglin?" "Keluarga Xiang?" Sun Tai berpikir lama lalu menggelengkan kepalanya. "Setahu saya tidak ada keluarga Xiang. Tentu saja,
Mungkin juga status saya terlalu rendah untuk mengetahui rahasia apapun. Wang Lin merenung sejenak sebelum menatap Sun Tai dan berkata, "Kau adalah ketua tetua sekte mayat di planet Suzaku dalam sistem bintang aliansi. Jadi kau pasti tahu beberapa hal. Organisasi macam apa sekte mayat itu?" Sun Tai menghela napas dan berkata dengan getir, "Meskipun aku adalah ketua tetua sekte mayat di planet Suzaku, masih banyak hal yang belum ku ketahui. Sekte mayat adalah salah satu dari 2 sekte besar di sistem bintang aliansi. Konon, leluhur sekte mayat adalah seseorang yang berstatus sangat tinggi di aliansi. Inilah mengapa sekte mayat sudah ada sejak lama. Adapun sekte besar lain yang dapat menandingi sekte mayat, itu adalah sekte 4 Dewa Suzaku generasi pertama dikabarkan berasal dari planet 4 Dewa. Planet 4 Dewa hanyalah cabang dari sekte 4 Dewa. Kalau dipikir-pikir, kau bisa dianggap sebagai murid terluar dari sekte 4 Dewa." Setelah merenung sejenak, Wang Lin menatap Sun Tai dan bertanya, "Apa statusmu di keluarga Ran?" "Aku hanya tamu keluarga Ran, dan aku menghabiskan masa pensiunku di pavilion harta karun leluhur keluarga Ran. Menerimaku hanya karena aku punya keahlian dalam alkimia dan pemurnian harta karun." Mata Sun Tai dipenuhi depresi. Ia ragu-ragu dan berkata, Seharusnya kau tidak minum pil tingkat 8 itu. Itu jebakan yang dibuat oleh leluhur keluarga Ran 4 tahun yang lalu." Sun Tai menjelaskan semua yang diketahuinya dari 4 tahun lalu. Kira-kira sama dengan apa yang diceritakan Sun Si kepadanya. Saat itu, langit di luar mulai gelap. Matahari sudah terbenam. Cahaya dari luar menyinari Sun Tai. Bahkan secercah aura kematian muncul ketika matahari menyinari tubuhnya. Meskipun samar, ranah Wang Lin adalah hidup dan mati, sehingga ia langsung dapat melihatnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak punya banyak waktu lagi." Sun Tai mengangguk getir. "Memang, waktuku tak banyak lagi. Rasanya aku masih punya sekitar 20 tahun lagi. Kau boleh kembali. Jika aku masih di planet Ranyun 20 tahun lagi, aku akan mengantarmu pergi sendiri." Wang Lin memejamkan mata. Sun Tai memandang keluar jendela dan berkata lembut, Bisakah kau berjanji padaku?" Wang Lin tidak membuka matanya dan dengan tenang berkata, "Bicaralah. Jika kau benar-benar mengirimku pergi 20 tahun lagi, tolong bawa abuku kembali ke planet bulan gelap di sistem bintang aliansi. Aku ingat ada sebuah desa di kaki gunung itu. Tolong kirimkan abuku kembali ke sana." Wang Lin mendesah, lalu membuka matanya dan mengangguk ke arah Sun Tai. Sun Tai menunjukkan senyum penuh syukur. Saat ini ia seperti orang tua fana, yang ingin kembali ke akarnya setelah meninggal dan tidak menjadi hantu asing. Ia mengeluarkan sekantong harta karun, perlahan meletakkannya dan berkata, "Ini beberapa giok surgawi. Aku sudah menyimpannya untuk hari pemulihan kultivasiku. Tetapi setelah bertemu denganmu, aku merasa tidak membutuhkannya lagi. Ambillah sebagai ucapan terima kasihku karena telah mengantar orang tuanya pulang." Sun Tai berjalan keluar sambil memandangi matahari terbenam. Cahaya jingga dari matahari terbenam menemani Sun Tai saat ia melangkah semakin jauh. Bahkan setelah ia pergi, ia tidak bertanya apa yang terjadi pada anak yang ia lepaskan saat itu. Mungkin ia benar-benar sudah menyerah dan hanya ingin menjalani 20 tahun terakhirnya dengan tenang. Memberikan tas simpanannya berarti ia melonggarkan simpul di hatinya. Berkat Wang Lin, ia mengalami nasib seperti itu. Tetapi juga berkat Wang Lin, ia terbebas dari rasa sakit jiwanya selama ratusan tahun. Jika ada karma, inilah karmanya. Matahari terbenam dan Wang Lin memejamkan mata. Hidup dan mati, sebab dan akibat karma, hanya dipisahkan oleh satu pikiran, seperti yin dan yang, benar dan salah. Begitulah dunia berjalan. Karma adalah jalan setelah ranah hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa karma adalah akar dari hidup dan mati. Karena ada sebab karma kehidupan, maka ada akibat karma kehidupan. Wang Lin merasakan sedikit pencerahan, tetapi semuanya masih terasa asing. Seolah-olah ia bisa melihatnya tetapi tak bisa menyentuhnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe, ya rekan Dao, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.